Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi hari ini kita belajar tentang mobile robot. Jadi mobile robot itu ialah robot yang bergerak. Jadi dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan cara apa? Biasanya macam-macam. Yang paling umum ialah pakai roda. Nah, rodanya digerakkan apa? Dia digerakkan oleh motor DC. Jadi ini rodanya, dia digerakkan oleh dua buah motor DC, kanan dan kiri. Kemudian dia ada microcontrollernya. Jadi microcontrollernya nanti ada di bawah LCD-nya ini. Terus ada sensornya, ialah yang mendeteksi objek yang menjadi patokan pergerakan robot. Jadi misalnya yang contoh pertama yang kita akan pelajarin ini ialah robot line follower. Jadi line follower ini dia bergerak mengikuti garis. Gimana caranya dia mengikuti garis? Jadi yang komponen utama yang udah dijelasin tadi ialah yang bagian depan ini sensornya. Jadi sensornya itu terdiri dari LED dan fotodioda. Jadi kalau yang kelihatan warna putih ke kuning-kuningan ini itu LED-nya, yang belakang ini itu fotodioda aja. Jadi ada dua. Terus gimana cara kerjanya? Jadi LED ini dia menghasilkan cahaya dan akan dipantulkan oleh permukaan lintasan. Jadi kalau warna lintasannya putih lantainya, kemudian garisnya hitam, maka akan ada perbedaan pantulan cahaya yang diterima oleh fotodioda di masing-masing sensor. Jadi misalnya di sini ada 14 sensor. Jadi masing-masing sensor ini akan menghasilkan cahaya dan fotodiodanya akan menerima pantulan cahaya. Nah, ketika dia memantulkan cahaya dari lantai berwarna putih, jadi kalau sensornya ketemu lantai warna putih, jadi masing-masing sensor akan mendapat pantulan cahaya yang lebih besar dibandingkan dengan dia berada di atas permukaan berwarna hitam atau warna gelap. Maka dari itu biasanya line follower itu lintasannya warnanya kontras antara lantai sama lintasan. Oke, jadi sensornya udah, kemudian dia masuk ke microcontroller. Dia ngendaliin motor DC-nya berdasarkan posisi sensor. Terus di bagian bawah sini ada namanya driver motor. Driver motor ini mengubah perintah digital dari si microcontroller, mengubah menjadi tegangan analog untuk masing-masing motor DC yang akan digerakkan. Jadi cara kerja sederhananya ialah si robot itu mempertahankan garis di bagian tengah-tengahnya. Jadi garis ini sebisa mungkin dia berada di tengah-tengah robot. Jadi misalnya dia bagian ini posisi idealnya. Jadi garisnya berada di tengah-tengah robot. Nah, ketika dia garisnya di sebelah kiri robot, maka robot akan berbelok ke kiri. Sebaliknya kalau garisnya di sebelah kanan robot, robotnya berbelok ke kanan. Oke. Jadi ini konsep dasar line follower seperti itu. Jadi dia mempertahankan garis berada di tengah-tengah robot. Jadi misalnya kita nyalain ini. Nah, ini ada cahayanya. Jadi bagian depan ini ada cahaya dan bisa kalian lihat kalau dia berada di lintasan warna putih, pantulan cahayanya lebih besar. Nah kan kalau warna hitam, pantulan cahayanya lebih sedikit. Nah, inilah yang dideteksi oleh sensor. Jadi pantulan cahaya yang dia terima. Nah, terus gimana cara kerjanya? Cara pergerakannya. Jadi pola pergerakannya sebenarnya ada beberapa jenis. Misalnya yang pertama pergerakan untuk maju. Kalau maju maka kedua roda bergerak maju. Ini maju lurus. Terus yang kedua dia maju serong atau berbelok yang tidak tajam. Jadi
dia sama-sama maju tapi salah satu rodanya itu lebih lambat. Jadi dia misalnya mau maju serong ke kanan, maka roda kirinya maju cepat, roda kirinya maju lambat. Atau sebaliknya, misalnya dia mau maju serong ke kiri, maka yang bagian kirinya lebih lambat, yang bagian kanannya lebih cepat. Terus yang kedua, dia berbelok dengan poros di salah satu rodanya. Jadi misalnya dia mau belok ke kanan dengan poros belokan di kanan, maka roda kanannya stop, roda kirinya maju. Hasilnya kayak gini. Sama juga seperti yang di kiri. Jadi kalau dia mau belok kiri, maka roda kirinya stop, roda kanan maju. Nah, yang selanjutnya adalah dia berbelok dengan poros di bagian tengah robot. Jadi robotnya bergerak dengan gerakan yang roda kanannya maju, roda kirinya mundur untuk belok ke kiri, atau roda kanannya mundur, roda kirinya maju untuk berbelok ke kanan. Di posisi ini. Sebenarnya ada cara belok lain seperti salah satunya maju dan salah satunya mundur, tapi ini biasanya jarang dipakai, atau biasanya mundur. Nah, ini pergerakan dasar. Oke, jadi itu pergerakan dasar dari mobile robot. Nah, untuk penggunaannya biasanya line follower itu digerakkan. Kalau di film, kalian bisa nontonnya di film Wall-E. Jadi di situ ada orang-orang yang duduk di atas sofanya gerak, dan geraknya itu mengikuti garis di lantai di bawahnya. Atau kalau kalian mau lihat fungsinya di kehidupan nyata, itu kalian bisa lihat beberapa warehouse di negara-negara maju, dia udah pakai line follower untuk menyusun atau memindahkan paket-paket atau barang-barang dari tempat penerimaan ke rak-rak penyimpanan. Jadi misalnya ada 3 baris rak, dia mau ke rak yang bagian kiri misalnya, dia maka dia bergerak, terus dia ketemu simpangan, dia belok ke kiri untuk ke rak yang paling kiri. Selanjutnya misalnya mau ke posisi rak lain, atau di setiap ada kolom baris ketiga, nah maka dia bergerak sesuai dengan posisinya tadi. Jadi dia kolom ketiga, dia misalnya di sebelah kiri, dia belok ke kiri, terus setelah dia berada di kolom yang ketiga itu dia maju sesuai posisi baris raknya. Nah, itu biasanya kalian bisa lihat video-videonya di internet. Jadi ada beberapa contoh warehouse yang pakai line follower. Oke, sampai sini aja penjelasan tentang mobile robot, khususnya yang line follower. Nanti minggu selanjutnya kita akan belajar mobile robot yang lain, yaitu wall follower. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.